Honda CR-V sering ganti Silvitech dan Silk-Group As. Bagian belakang. Tapi masih tetap bocor. Perhatikan langkah-langkah seperti berikut ini. Untuk mengatasinya. Belum menonton? Jangan lupa like, komen, unsubscribe. Mekanik Muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Mekanik Muda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Honda CR-V yang bocor pada Silk-Group As bagian belakang dan depan, juga pada VTEC, padahal sudah sering ganti Silvitech dan Silk-Group As bagian belakang. Untuk mengatasinya, perhatikan video seperti berikut. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, setelah baut-baut persneleng sudah dilepaskan dan bagian kaki-kaki sudah dilepaskan, kemudian yang pertama kita lepaskan galangan. Pada Honda CR-V terdapat 4 baut 17, sebelah kanan depan belakang dan sebelah kiri depan belakang. Karena untuk melepaskan persneleng pada Honda CR-V terlebih dahulu kita lepaskan galangan untuk memudahkan kita dalam pelepasan ataupun pembongkaran persneleng pada Honda CR-V. Perhatikan letak baut galangan pada Honda CR-V. Sebelumnya kita siapkan dongkrak pada bagian tengah galangan sebelum melepaskan baut, dengan tujuan menghindari galangan langsung terjatuh atau untuk menahan galangan setelah keempat bautnya sudah dilepaskan. Lepaskan juga baut engine mounting bagian depan belakang sebelum galangan diturunkan. Setelah keempat baut galangan dan baut engine mounting bagian depan belakang sudah dilepaskan, kemudian kita turunkan dongkrak secara perlahan untuk menurunkan galangan. Perhatikan cara menurunkan galangan seperti yang ada di video berikut ini. Wah, itu ada bau. Sira sinar wong kono. Itu balon. Iya. Sukses. Iya. Kiri. Dongkrak buaya dimet ya. Dongkrak mana dimet sekali ya. Betul ya. Buaya kedingin. Angkat ya. Tuh. Okray. Warag om, Honda mau om. Hah? Honda mau warag. Ya. Mungkarinya. Waduh, dongkraknya tidak aman. Badan mounting mesinnya tuh enggak persneleng enggak? Ada baut. Ada nih. Tangan. Kabel. Yo. Angkatin anu ya, anu. Nah, itu angkat. Ya.
Setelah galangan sudah dikeluarkan, kemudian kita siapkan dongkrak untuk menurunkan persneleng. Setelah baut-baut pada persneleng sudah dilepaskan semua, ataupun benda-benda yang menyangkut ke persneleng seperti plat, juga soket-soket sensor sudah dilepaskan. Harap hati-hati dalam melepaskan persneleng, karena keselamatan kerja itu lebih utamakan keselamatan kerja. Lepaskan persneleng dengan cara digoyang-goyangkan sambil ditahan dengan dongkrak. Setelah tidak ada bagian-bagian yang menyangkut, kemudian kita turunkan dongkrak untuk mengeluarkan persneleng. Turunkan dongkrak secara perlahan. Asik. Setelah persneleng sudah diturunkan, kemudian kita keluarkan dongkrak untuk memudahkan kita untuk mengeluarkan persneleng keluar, supaya dalam pelepasan silk kerkas bagian belakang tidak sempit karena persneleng. Oh iya, silk kerkas om. Setelah persneleng sudah dikeluarkan, kemudian kita siapkan kunci shock 17 bintang. Lepaskan beberapa baut roda gila menggunakan kunci shock 17 bintang. Karena silk kerkas bagian belakang ada di bagian belakang setelah roda gila. Langkah selanjutnya, setelah semua baut roda gila sudah dilepaskan, kita keluarkan roda gila dengan cara digoyang-goyangkan sambil ditarik. Dan ini bentuk silk kerkas bagian belakang pada Honda CR-V yang bocor, yang mengakibatkan oli sering habis. Kemudian kita gunakan obeng min untuk mengeluarkan silk kerkas dengan cara dicongkel bagian dalamnya. Dan benar saja silk kerkas masih baru setelah kita keluarkan. Langkah selanjutnya, perhatikan bagian VTEC yang bocor. VTEC pada Honda CR-V itu sendiri ada di sebelah kanan belakang. Tepatnya di sebelah knalpot. Lepaskan soket VTEC dan gunakan kunci shock 10 panjang untuk melepaskan baut VTEC. Terdapat 3 buah baut. Perhatikan cara membuka VTEC seperti yang ada di video. Kendorkan baut ke arah kiri untuk melepaskan VTEC.
Dan ini bentuk VTEC pada Honda CR-V setelah dilepaskan. Terlihat seal VTEC masih baru, masih tebal dan tidak kaku ataupun keras, tetapi masih tetap saja bocor. Penyebab kebocoran VTEC padahal seal sudah diganti, perhatikan video seperti berikut ini. Dan ini bagian kebocoran pada seal karkas depan. Setelah kita lihat seal karkas bagian depan emang sudah lama karena terlihat dari bentuknya. Untuk melepaskan seal karkas bagian depan sama yang kita lakukan dengan melepas seal karkas bagian belakang menggunakan obeng min dengan cara dicongkel. Sip. Dan ini bagian yang terpenting, kita gunakan kunci E8 untuk melepaskan kedua baut VTEC yang ada di atas karena di dalam terdapat o-ring. Sudah dipastikan o-ring di dalam sudah kaku ataupun keras sehingga menyebabkan kebocoran. Banyak yang tidak tahu tentang letak o-ring tersebut sehingga yang diganti cuma seal VTEC padahal o-ring yang ada di dalam sudah kaku ataupun keras sehingga menyebabkan kebocoran walaupun sering diganti seal VTEC. Setelah kita keluarkan o-ring dan benar saja o-ring sudah kaku ataupun keras. O-ring ini sebagai dalang utama sumber kebocoran pada VTEC. Setelah kita melepaskan semua bagian-bagian atau part yang menyebabkan kebocoran, kemudian yang harus kita lakukan, kita mencuci atau membersihkan sisa-sisa oli yang diakibatkan oleh seal-seal yang bocor. Usahakan bagian-bagian yang mau kita pasang bebas dari oli supaya memudahkan kita apakah masih ada yang bocor ataupun tidak. Selain itu, kebersihan lebih utama pada mesin mobil. Bersihkan bagian-bagian sampai benar-benar bersih dan tidak ada oli yang menempel. Dalam membersihkan kita bisa menggunakan air sabun ataupun bensin. Langsung saja kita ke inti permasalahan. Setelah VTEC sudah dibersihkan ataupun dicuci, kemudian kita lap bagian o-ring yang mau kita pasang. Usahakan pada posisi o-ring atau bagian o-ring tidak ada kotoran yang mengganjal.
Pasang kembali o-ring yang baru karena o-ring yang lama sudah bengkak ataupun kaku yang mengakibatkan kebocoran, sehingga Silvitek yang menjadi tersangka karena tuduhan-tuduhan. Oleskan lem tribun secukupnya ke o-ring, usahakan jangan sampai kebanyakan. Setelah bagian o-ring sudah dilem, kemudian kita rapikan menggunakan lap yang ada di dalam, takutnya lem masuk ke bagian dalam. Sebelum VTX kita pasang ke tempat yang semula, sebaiknya kita bersihkan menggunakan amplas ataupun cutter untuk mengeluarkan sisa-sisa lem. Usahakan tidak ada kotoran pada bagian VTX, karena apabila ada kotoran maka akan mengganjal yang bisa mengakibatkan kebocoran oli. Setelah VTX sudah terpasang, kemudian kita kencangkan ketiga baut menggunakan kunci sok 10, putar ke arah kanan untuk mengencangkan bautnya. Bluetooth banget. Setelah ketiga baut sudah dikencangkan, kemudian kita pasang kembali soket VTX. Usahakan soket masuk dengan sempurna sampai ada suara klik pada saat kita masukkan. Dan ini cara memasang silk as bagian belakang dan bagian depan itu sama. Perhatikan
cara memasang silk kerkas bagian belakang seperti yang ada di video. Usahakan dalam pemasangan silk kerkas bagian belakang dan depan itu tidak miring. Kita pukul perlahan dan kita pukul menggunakan silk kerkas yang lama. Tujuannya supaya silk kerkas yang baru itu masuk merata atau tidak miring. Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini mengatasi Honda CR-V yang terjadi kebocoran pada Silvitek dan silk kerkas bagian depan belakang. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam tutorial ataupun bahasa, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.